Hai, selamat berjumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Kita kembali pada pokok bahasan tentang apresiasi seni budaya Nusantara. Tapi sebelum kita mulai, saya akan selalu mengingatkan pada kalian semua, selalu jaga protokol kesehatan. Agar kita selalu sehat, agar tidak terjangkit virus corona, dan tetap menjaga imun kita. Minggu lalu sudah kita bahas tentang apresiasi yang menyangkut pengertian, tujuan, fungsi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini akan kita bahas tentang pendekatan apresiasi. Kegiatan apresiasi seni itu akan mendorong munculnya kegiatan lain, yaitu kegiatan mengevaluasi seni. Ya, mengevaluasi seni itu di dalamnya ada resensi seni, ada kritik seni. Karena tanpa keberadaan apresiasi, seseorang itu akan sulit memberikan penilaian yang objektif dan akurat atas suatu karya seni. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa kegiatan apresiasi itu memberikan dampak yang cukup vital dalam kegiatan resensi dan kritik seni. Bagaimana kita akan mengapresiasi seni budaya itu? Pada dasarnya, apresiasi seni budaya dibagi berdasarkan dua kategori, yaitu berdasarkan pendekatannya dan berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan pendekatannya, apresiasi terbagi menjadi dua juga, yaitu apresiasi pasif dan apresiasi aktif. Sementara menurut tingkatannya, apresiasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertemuan kemarin sudah kita bahas, yaitu apresiasi empatik, apresiasi estetik, dan apresiasi kritik. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kita akan membahas pendekatan yang pertama tadi, yaitu apresiasi pasif dan apresiasi aktif. Nah, metode pendekatan ini diterapkan oleh setiap orang ketika mau melakukan apresiasi seni. Namun pendekatan itu tentu berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ada yang melakukan apresiasi secara pasif. Ada juga yang melakukan secara aktif. Itu metode atau pendekatan apresiasi. Apresiasi pasif itu apa? Yaitu kegiatan apresiasi yang bersifat serta-merta dan tidak melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap bentuk karya seni yang dia lihat, yang dia amati. Jadi kegiatan apresiasi pasif ini umumnya dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak terlalu melek seni istilahnya, atau tidak memahami seni secara
mendalam. Apresiasi pasif itu ditunjukkan melalui penilaian bagus atau tidaknya sebuah karya seni. Setelah dia mencerap suatu karya seni dengan menggunakan panca inderanya. Jadi setelah ia melihat, setelah ia mendengar, kemudian dia hanya memberikan penilaian bagus atau tidak. Itu sudah cukup. Itu apresiasi pasif. Contohnya misalnya kita menonton Reog Ponorogo. Tentu kalian tahu kan Reog Ponorogo. Dia menganggap bahwa pertunjukan tersebut sangat menarik, indah. Mulai dari tariannya, kostumnya, atraksinya, hingga musik pengiringnya. Namun seusai menonton, ia tidak mencari lebih lanjut mengenai pertunjukan itu. Misalnya mencari info mengenai sejarah atau seluk-beluk tentang reog. Jadi dia sifatnya pasif. Dia menonton, seusai menonton ya pulang, sudah. Mungkin sudah terhibur begitu. Itu adalah apresiasi pasif. Nah, apresiasi aktif ini lebih jauh daripada yang pasif tadi. Apresiasi aktif yaitu kegiatan apresiasi yang ditunjukkan secara mendalam, termasuk setelah menilai suatu bentuk dan hasil karya seni itu secara pasif. Berbeda dengan yang pasif tadi, seseorang yang melakukan apresiasi aktif itu akan mencari info lebih lanjut mengenai bentuk karya yang baru saja ia lihat, yang baru saja ia nikmati. Nah, apresiasi aktif ini juga menunjukkan tingginya minat seseorang terhadap suatu bentuk karya seni yang dihasilkan oleh seniman. Apresiasi aktif kemudian melahirkan dua hal, dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan aplikatif dan pendekatan kesejarahan. Pendekatan aplikatif itu adalah apresiasi aktif yang dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan apresiasi dengan cara terjun langsung ke dalam bentuk seni yang ia sukai. Misalnya, seseorang yang menyukai seni lukis, ia akan mempelajari cara melukis. Seseorang yang menyukai seni tari, ia akan bergabung di sanggar seni tari. Kalau ia seorang yang menyukai seni teater, ia mungkin akan bergabung ke kelas-kelas akting atau grup teater untuk mengasah kemampuan aktingnya. Jadi dia mengapresiasi secara aktif dengan pendekatan aplikatif. Dengan mendatangi studio, sanggar, atau galeri seni, seseorang mendapatkan atau berkesempatan untuk melihat lebih dekat mengenai teknik, mengenai bahan, mengenai unsur-unsur penciptaan suatu bentuk karya seni. Misalnya mengunjungi studio lukis. Seseorang dapat melihat alat, bahan, dan teknik yang digunakan untuk melukis. Serta dia bisa melihat bagaimana hasil akhir dari lukisan itu. Nah, pendekatan aplikatif itu juga dapat disebut sebagai praktek berkarya. Jadi melalui praktek berkarya, seseorang akan merasakan langsung pengalaman yang dia rasakan oleh seniman
yang karyanya ia nikmati sebelumnya tadi. Ia dapat mempelajari teknik pembuatan, mempelajari alat dan bahan yang menjadi media pembuatan, mencari berbagai alternatif untuk menciptakan, serta mengalami suka duka dalam menciptakan sebuah karya seni. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan aplikatif itu akan mendorong seseorang untuk memberikan apresiasi tinggi terhadap suatu bentuk karya seni budaya. Karena dia ikut merasakan bagaimana cara membuatnya, bagaimana mengetahui bahan-bahannya, dan semuanya itu tidak mudah. Maka dia akan lebih menghargai lebih tinggi lagi, memberi apresiasi yang tinggi terhadap karya seni. Itu pendekatan aplikatif. Jadi seseorang yang melakukan apresiasi berdasarkan sudut tekniknya, sudut bahan-bahan yang digunakan, unsur-unsur yang digunakan. Jadi pendekatan aplikatif itu juga dapat dilakukan seseorang yang pengen mengetahui lebih jauh tentang cara bagaimana membuat karya seni, atau tahu bagaimana teknik dan lain sebagainya, bisa mencari melalui berbagai media, bisa buku, bisa internet, khususnya YouTube. Kemudian pendekatan kesejarahan. Pendekatan kesejarahan itu dapat dimaknai sebagai upaya apresiasi yang dilakukan seseorang dengan cara menelusuri asal-usul dan sisi sejarah dari suatu bentuk karya seni. Jadi kita menelusuri karya itu melalui asal-usul, sejarahnya atau latar belakang penciptaannya. Pendekatan kesejarahan ini juga dikenal sebagai penelusuran riwayat. Pendekatan kesejarahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, mencari informasi pada sumber-sumber tertulis lewat internet, serta bisa bertanya langsung kepada pihak-pihak yang dirasa cukup memiliki informasi atau kompeten. Dan bisa juga dengan pihak senimannya langsung, atau para tetua, atau para ahli, atau mungkin juga keluarganya, teman-temannya. Bagaimana dia membuat karya seni itu, sejarahnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Itu apresiasi dengan pendekatan kesejarahan. Jadi contohnya, seseorang yang tertarik dengan asal-usul sejarah pertunjukan lenong atau ketoprak atau ludruk, ini kan kamu bisa mencari informasi dengan membaca buku, mencari informasi di internet, bertanya pada keluarga yang memiliki pengetahuan tentang lenong, dan bertanya langsung kepada seniman lenong. Karena lenong itu berasal dari Betawi, Jakarta. Mungkin kalian yang di luar Jakarta tidak bisa secara langsung bertemu dengan senimannya, mungkin dari membaca buku. Nah, ini bisa kalian lakukan seni-seni yang ada di sekitar kalian sendiri saja. Kalau di Jawa Tengah mungkin ketoprak, di Jawa Timur ludruk, di Padang randai. Kalian cari informasi asal-usul kesejarahan dari pertunjukan-pertunjukan tersebut. Nah, itu pendekatan
kesejarahan. Jadi pendekatan kesejarahan semacam ini tidak cukup hanya dilakukan mendatangi studio, sanggar, galeri saja atau museum, tapi dibutuhkan dedikasi, kesabaran, dan kemauan yang tinggi untuk melakukan pendekatan kesejarahan. Agar apa? Agar dapat menerima informasi tentang sesuatu bentuk seni secara komprehensif, secara lengkap, secara utuh. Tanpa adanya dedikasi, kesabaran, dan kemauan, informasi yang diperoleh akan tidak lengkap, ya kan? Sehingga pemahaman dan apresiasi terhadap bentuk seni yang bersangkutan ya tidak maksimal. Itu pendekatan kesejarahan. Kita akan membahas tentang bagaimana kita mengapresiasi seni budaya. Yang pertama, seni rupa dulu. Jadi pembahasan mengenai apresiasi seni yang paling awal itu adalah mengapresiasi seni rupa Nusantara. Bagaimana cara kita dalam mengapresiasi karya seni rupa yang ada di Nusantara? Untuk mengapresiasi karya seni rupa, ada beberapa aspek yang dijadikan ukuran atau kriteria sebuah penilaian. Di antaranya adalah aspek ide, gagasan. Bagaimana seorang seniman menemukan ide. Ya, ini mungkin menggunakan pendekatan kesejarahan tadi. Ketemunya ide itu bagaimana? Kemudian yang kedua adalah penguasaan teknis. Nah, kalau penguasaan teknis berarti pendekatan aplikatif. Teknik membuatannya bagaimana? Yang ketiga, penguasaan bahan. Apakah seorang seniman ini menguasai bahan-bahan yang akan digunakan? Yang keempat adalah aspek kegunaan. Seni rupa yang dibuat itu berguna atau tidak? Karena kita tahu seni rupa itu ada seni murni dan seni terapan. Sehingga kalau seni terapan ada daya guna, otomatis kita akan mengapresiasi benda itu, karya seni itu lebih tinggi. Kemudian juga aspek wujud. Wujudnya seperti apa karya itu? Keindahannya bagaimana? Selanjutnya aspek gaya atau corak. Nah, gaya atau corak itu nanti berimbas pada aliran yang dia gunakan. Jadi bagaimana seorang seniman mempunyai ciri berdasarkan aliran-aliran, berdasarkan gaya atau corak lukisannya. Kemudian aspek kreativitas. Dia membuat karya itu kreatif atau tidak, atau monoton, itu saja. Kemudian juga aspek tempat. Tempat itu nanti berkaitan dengan galerinya, tempat pamerannya, atau tempat membuat karyanya. Luas maknanya. Nah, ini kita ambil saja contoh apresiasi seni lukis. Lukisan itu tercipta dengan cara memulas cat dengan alat kuas lukis. Bisa pisau palet atau peralatan lainnya yang ditujukan pada kanvas. Biasanya para pelukis itu memiliki gaya dan teknik melukis sendiri-sendiri. Begitu pula objek dan makna simbolis yang dituangkan dalam lukisannya itu juga berbeda.
Misalnya pada lukisan karya Affandi. Kita pilih Affandi sebagai contoh pelukis yang karyanya akan kita apresiasi. Pelukis terkenal yaitu Affandi mempunyai lambang khusus untuk lukisannya. Lambang khusus itu apa? Di setiap lukisannya dia akan melukis matahari. Maknanya apa? Nah, matahari itu kan sumber penghidupan. Makanya semua lukisan, apapun lukisannya, mesti ada gambar matahari. Lukisannya berbentuk tangan, itu bermakna aku bekerja dengan tanganku, bukan dengan pikiranku. Itu menurut Affandi. Ada juga lukisannya berupa kaki. Maknanya apa? Yaitu aku berjalan maju dengan kakiku. Nah, keunikan pelukis Affandi ini karena teknik lukisannya yang unik. Pelukis Affandi melukis tidak dengan menggunakan kuas. Dia tidak menggunakan kuas, tapi menggunakan langsung tangannya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya mengapresiasi seni musik Nusantara. Nah, kita mengapresiasi seni musik itu agar kita memiliki wawasan yang semakin luas di bidang seni musik. Apresiasi dalam seni musik bisa diwujudkan dengan memahami, yaitu yang pertama, jenis alat musik yang digunakan dalam bermain musik. Jadi alat musik itu berdasarkan klasifikasinya ada beberapa. Antaranya adalah idiopon, aeropon, membranpon, kordopon, dan juga elektropon. Itu jenis alat yang bisa kita apresiasi. Kemudian kita bisa mengapresiasi sistem nada. Sistem nada yang ada. Misalnya apa? Misalnya sistem nada diatonik. Sistem nada diatonik itu ada yang mayor, ada yang minor. Ya kan? Nah, kemudian juga ada sistem nada pentatonik, yang biasanya ini digunakan untuk musik Indonesia asli, musik tradisi. Di dalam musik tradisi, tangga nada itu disebut laras atau titi laras. Laras dalam musik tradisional Nusantara ada dua, yaitu laras selendro dan laras pelok. Itu dari sistem nada. Bisa juga kemudian kita kembangkan lagi wawasan kita dengan mengapresiasi. Itu bagaimana memahami cara memainkan alat musiknya. Kok musiknya bisa bagus, itu cara memainkannya bagaimana? Ini juga hal yang penting. Misalnya kita tahu perangkat-perangkat gamelan, ya kan? Ada yang disebut bilahan, gambang, gender, saron, selentem. Itu cara memainkannya bagaimana? Dengan dipukul. Jadi gamelan itu butuh tabuh untuk menabuh, untuk memukul. Kemudian yang kedua ada pencon. Pencon itu terdiri dari gong,
kempul, ketuk, kenong, bunang. Ini juga dipukul tapi bentuknya yang berbeda. Kalau bilahan tadi berarti lempengan, kalau pencon itu berarti belenduk atau ada bagian yang menonjol. Kemudian yang ketiga adalah kebukan, digebuk. Misalnya ada kendang, ya kan? Kemudian ada sebulan, disebul atau ditiup. Contohnya apa? Suling. Ada juga yang berbentuk dawai dari senar. Contohnya apa yang dari senar? Ada rebab dan siter. Itu bagaimana kita memahami cara memainkan alat musik. Nah, masing-masing alat musik di situ kan berbeda-beda cara memainkannya. Memahami cara memainkan alat musik Nusantara. Misalnya memainkan angklung. Kita tahu angklung adalah alat musik dari bambu yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Alat musik angklung itu mulai populer tepatnya tahun 1938. Saat tokoh seniman Garut yaitu Daeng Sutikna mulai memperkenalkan alat musik angklung ini ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Daeng Sutikna adalah tokoh yang mengembangkan angklung yang memakai sistem tangga nada diatonis yang dia sebut sebagai angklung Indonesia. Kalian tahu angklung itu satu alat musik, itu satu nada. Jadi kalau ada 7 nada, itu minimal ada 7 buah angklung. Angklung ini juga bisa kita mainkan satu angklung, satu nada dipegang oleh satu orang. Sehingga kalau ada ensemble angklung, bisa saja banyak angklung yang dibutuhkan juga banyak sesuai nada-nada yang dibutuhkan. Memainkannya dengan cara menggoyang-goyangkan alat tersebut. Nah, laras angklung, susunan nada pada angklung, pada laras slendro itu do, re, mi, sol, la, do. Sedangkan untuk laras pelok dipakai susunan nada do, mi, fa, sol, si, do. Kemudian kalau untuk laras diatonis kita tahu memiliki 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kemudian kita mengapresiasi seni tari. Jadi sebagai langkah apresiasi seni tari bisa diwujudkan dengan memahami keunikan gerak-gerak tari yang ada di Nusantara. Di mana tarian-tarian yang ada di Nusantara itu pada umumnya memiliki keunikan gerakan-gerakan mulai dari kaki, leher, kepala, tangan, dan juga mata, pandangan mata. Nah, keunikan gerakan kaki misalnya, jika dia mati, gerakan kaki pada seni tari di berbagai daerah itu berbeda-beda. Pada tari daerah Kalimantan, kebanyakan menggunakan gerakan kaki dengan langkah-langkah yang lincah. Kalau di Jawa,
tariannya memakai gerakan kaki yang lebih pelan dan halus. Bahkan kalau berjalan itu dengan tumit diangkat atau jinjit, itu di Jawa. Kemudian kalau gerakan leher dan kepala, ini gerakan leher tarian yang ada di Nusantara ini itu juga berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lain. Jika pada tari Jawa itu kebanyakan gerakan pada leher dan kepala itu membentuk angka 8. Kita sebut sebagai pacak gulu. Sedangkan di daerah Sunda memakai gerakan leher dan kepala maju mundur standar. Seperti itu. Berbeda lagi dengan tarian di Bali, yaitu hanya dengan menundukkan kepala saja cuma sejenak, sebentar, kemudian dia akan tengadah lagi. Itu kalau di Bali. Kemudian di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, tariannya sangat jarang menggunakan gerak kepala. Bahkan tidak pernah menggunakan. Jadi gerakan-gerakan kepala dan leher itu jarang digunakan untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Itu gerakan leher dan kepala. Kemudian gerakan mata. Kalau tari Bali, itu gerakan mata sangat unik dan khas. Di dalam tari Bali sangat sering menggunakan variasi gerakan mata. Pada tarian Bali, pandangan mata dilakukan tanpa menoleh. Jadi kepala tetap, hanya mata yang bergerak. Mata itu bisa melirik ke kanan ke kiri dengan cepat, seolah-olah dia melihat ujung alisnya sendiri. Seperti mengerling. Berbeda lagi dengan tarian di Jawa. Di Jawa itu aturan gerak mata sudah ditentukan, di mana khusus tari putri jarak pandang hanya 3 kali tinggi badan. Sedangkan untuk tari putra bisa 5 kali tinggi badan. Di pandangan mata itu dibatasi. Tidak boleh mata jelalatan kemana-mana. Dia memandang sesuai ukuran tinggi badannya. Itu kalau di Jawa. Kemudian gerakan tangan. Di Jawa, lengan pada tari Jawa, khususnya tari putri, tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Itu tidak boleh memperlihatkan ketiaknya. Ketinggiannya maksimal 30 derajat antara badan dan tangan itu. Sedangkan bagi penari putra bisa 60 derajat. Dan kalau tari putra gagah itu bisa horizontal. Berbeda lagi dengan tarian di Bali. Para penari Bali selalu mengangkat tangan secara horizontal. Ada yang menyudut, ada yang lurus. Kalau di wilayah Sumatera, gerakan tangannya menggunakan gerakan tangan yang anggun, penuh kelembutan. Sedangkan di daerah Kalimantan, gerakan tangan memakai gerak horizontal yang membawa senjata yang diayun-ayunkan.
Itu gerakan tangan. Nah, dalam tari juga bisa kita apresiasi musik pengiringnya, musik pengiring tari. Ada beberapa bentuk iringan musik tari tradisional, contohnya adalah musik sampai. Musik sampai itu berfungsi untuk mengiringi tari yang berkembang di daerah Kalimantan. Atau gondang, musik gondang. Ini biasa untuk mengiringi tari tortor, yaitu dari Batak. Dan gamelan, jelas gamelan itu seperangkat alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari di Jawa, di Bali dan Sunda. Ada juga talempong. Talempong itu yang digunakan untuk mengiringi tari di daerah Minang. Atau juga mungkin musik gambus. Nah, musik gambus ini digunakan untuk mengiringi tari-tari Melayu. Tari Zabin dari Melayu itu menggunakan musik gambus. Ini bisa kita apresiasi. Masing-masing daerah punya karakter sendiri-sendiri. Kita juga bisa mengapresiasi penjiwaan dalam menari. Jadi penari itu ketika menari, dia kan punya unsur wirogo, wiromo, wiroso. Nah, wiroso ini penjiwaannya bisa kita apresiasi. Penjiwaan itu sangat penting di dalam menari. Di kemampuan penjiwaan itu biasanya hanya dimiliki oleh penari-penari yang baik. Coba kalian lihat, jika koreografi yang sangat indah tetapi dilihat jelek, apabila penarinya itu tidak memiliki keterampilan teknis, tidak memiliki kepekaan musikal, juga tidak dapat menjiwai tarian itu. Jadi wiroso, penjiwaan itu sangat penting di dalam tari. Ya, ini bisa kita apresiasi sejauh mana pendalaman atau dalam istilahnya pendalaman jiwa merasakan itu bagaimana. Jadi penjiwaan tari itu sangat penting sekali. Nah, supaya dapat menjiwai dalam tariannya, seorang penari itu bisa memiliki beberapa kemampuan. Misalnya, pertama memiliki keterampilan teknik gerak. Misalnya menghafal urutan geraknya, kemampuan olah tubuh, kemampuan mentaati gaya tari, kelenturan, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, memiliki kepekaan musikal, yaitu kepekaan dalam menyelaraskan ritme gerak dengan ritme musik yang digunakan untuk iringan. Yang ketiga, kemampuan menghayati dan mengekspresikan karakter peran dalam karakter tari itu. Itu penjiwaan seperti itu. Nah, sekarang kalau teater bagaimana? Nah, teater itu banyak sekali yang bisa kita apresiasi. Yang pertama mulai dari naskahnya. Naskah teater atau lakon teaternya. Nah, di situ bisa kita apresiasi mulai dari tema. Tema cerita dalam naskah itu apa? Jadi, karena tema itu kan merupakan jantung cerita atau rumusan inti dari cerita yang dipakai sebagai landasan ideal dalam menentukan arah tujuan cerita. Adapun dalam berteater, tema itu harus dirumuskan secara jelas.
Karena tema merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh seorang penulis lakon. Tanpa tema ya mungkin kita tidak bisa membuat tulisan yang bagus. Kemudian dalam naskah itu ada plot, alur. Plot itu alur atau jalannya peristiwa. Bagaimana di sana ada alur itu bergulir dari awal hingga cerita itu selesai atau berakhir. Kemudian juga dalam naskah itu yang bisa kita apresiasi adalah penokohannya. Watak atau karakternya. Penokohan atau perwatakan itu memiliki peran yang sangat penting. Penokohan maksudnya sebagai bentuk usaha untuk membuat perbedaan peran satu dengan peran yang lain. Ada protagonis, antagonis, tritagonis, deuteragonis, foil, dan lain sebagainya. Protagonis, antagonis itu pun juga perlu kalian apresiasi. Protagonis itu yang bagaimana, antagonis itu yang bagaimana. Selama ini pemahaman kalian adalah protagonis itu tokoh baik, antagonis tokoh jahat. Nah, itu sebetulnya pemahaman yang terlalu umum. Padahal yang sebenarnya protagonis itu belum tentu baik. Yang perlu kalian apresiasi adalah bahwa protagonis itu adalah tokoh yang memiliki cerita. Pemilik cerita itu adalah protagonis. Nah, antagonis itu apa? Antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Yang tidak menghendaki cerita. Nah, apakah yang punya cerita itu baik atau yang menentang itu jahat? Belum tentu juga. Tergantung tema itu tadi. Kalau misalnya kalian menonton film Godfather, itu kan bercerita tentang mafia, narkoba. Di sana kan tokohnya jahat semua itu. Iya kan? Penjahat semua. Tapi tetap aja di sana ada protagonis, ada antagonis. Di dalam cerita itu siapa yang memiliki cerita? Itu adalah protagonis. Yang menentang cerita itu siapa? Antagonis. Gitu. Misalnya kita dalam satu kelas. Dalam satu kelas ini, apakah semua jahat? Apakah semua baik? Kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas, di dalam cerita satu kelas itu, misalnya, ada tokoh yang memiliki cerita satu kelas bersepakat untuk pergi, contoh sederhananya saja, misalnya satu kelas ini itu ceritanya pengen pergi ke taman wisata Pantai Parangtritis. Tapi ada satu tokoh yang menentang, dia tidak mau ke pantai, tapi dia maunya ke gunung, sehingga ia pengen wisata ke Tangkuban Perahu. Nah, di situ kan berarti ada konflik, ada protagonis, ada antagonis. Dia tidak mau ke pantai, itu kan bukan berarti jahat. Dia hanya tidak menginginkan cerita. Nah, itu. Jadi yang perlu kalian apresiasi sekarang pemahaman kalian bahwa protagonis antagonis itu bukan baik buruk, bukan jahat atau tidak jahat, tetapi adalah siapa pemilik cerita dan siapa yang menentang cerita. Itu penokohan. Lalu ada setting atau latar cerita. Latar atau setting itu ada 3, ya kan? Yang pertama apa? Latar peristiwa, yaitu kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi cerita itu terjadi, atau bisa juga yang melatari adegan itu terjadi. Latar peristiwa itu bisa sebagai realita, bisa juga fiktif, yang
menjadi imajinasi dari penulis lakon. Nah, kemudian ada latar tempat. Latar tempat itu apa? Tempat yang menjadi latar peristiwa lakon itu terjadi. Nah, ini untuk tempat itu untuk menjawab di mana. Di mana kejadian cerita itu terjadi. Di kamar, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian latar waktu. Waktu itu bisa siang, malam, pagi, sore. Yang menunjukkan jam itu waktu. Tapi juga latar waktu itu bisa mewakili zaman atau era. Jadi zaman atau era yang menjadi latar belakang peristiwa, adegan atau babak itu terjadi. Latar waktu itu biasanya sudah diberi rambu-rambu oleh penulis. Atau bahkan tidak ada catatan waktu. Nah, kalau misalnya kita membuat pertunjukan berlatar waktu zaman Mojopahit, era Mojopahit, nah, berarti semua perangkat, semua properti yang kita gunakan ya mengacu pada latar waktu. Itu latar waktu. Kita juga bisa mengapresiasi tipe atau jenis lakon dalam teater. Misalnya tipe lakon itu ada jenis tipe drama. Drama itu tipe lakon. Nah, drama itu diartikan sebagai salah satu jenis lakon yang serius, yang berisi kisah kehidupan manusia, yang memiliki konflik yang rumit dan penuh daya emosi, tapi tidak mengagumkan tragedi. Jadi itu drama, berisi cerita konflik manusia. Kemudian selain jenis drama ada jenis tragedi. Itu adalah lakon yang dibuat agar membuat para penonton itu mengalami pengalaman emosional melalui identifikasi tokoh-tokoh yang ada dan untuk menguatkan kembali kepercayaan pada diri sendiri sebagai bagian dari manusia. Pada lakon tragedi itu biasanya tokoh utama dalam akhir cerita itu mengalami musibah, kesengsaraan, atau bahkan mungkin mati. Itu tragedi. Kemudian komedi. Komedi ini adalah jenis lakon yang banyak disukai oleh kalangan masyarakat. Lakon komedi itu tidak hanya sekedar banyolan atau lawaan kosong, tidak hanya itu, tetapi bisa membukakan mata penonton kepada kenyataan kehidupan yang sebenarnya. Tokoh yang diperankan dalam teater lakon komedi itu pada umumnya adalah orang-orang yang lemah, tertindas, dan lugu, sehingga bisa ditertawakan atau dicemoohkan. Komedi itu cenderung sukacita, tapi tidak hanya sekedar banyolan atau dagelan. Ada kemudian jenis satir. Satir itu tidak hanya semata-mata sebagai humor biasa, tapi lebih sebagai sebuah kritik terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat dengan cara yang sangat cerdik. Lakon satir itu hampir sama dengan komedi, tetapi ejekan dan sindirannya dalam satir itu lebih agresif, lebih terselubung. Sasaran dari lakon satir itu adalah
orang, ide, atau sebuah institusi atau lembaga maupun tentang masalah-masalah sosial. Itu satir. Jadi satir itu mentertawakan keadaan, mentertawakan diri sendiri atau mentertawakan masyarakat. Kemudian ada jenis melodrama. Nah, melodrama ini jenis teater yang lakonnya mengupas suka duka kehidupan dengan cara yang menimbulkan rasa haru kepada penonton. Jadi kalau kita nonton pertunjukan teater dengan jenis lakon melodrama, kita itu ikut terharu. Nah, biasanya dalam melodrama itu pemerannya mampu memerankan tokoh-tokoh yang bisa mendebarkan hati dan bisa mengharukan perasaan penonton yang melihatnya. Mengharu biru lah. Kalau kalian nonton sinetron, itu kebanyakan ceritanya adalah cerita-cerita melodrama, mengadu-adu perasaan penonton. Itu kalau kita mengapresiasi seni teater dari jenis atau tipe lakon yang dipentaskan. Nah, dalam teater kita juga bisa mengapresiasi tekniknya, teknik seni perannya. Jadi semua seni itu kan memiliki teknik sendiri-sendiri. Begitu juga dengan teater. Supaya dapat menampilkan seni peran yang baik, diperlukan latihan yang disiplin dan tekun. Teknik latihan-latihan itu apa? Ada olah tubuh, ada olah vokal, ada olah rasa. Nah, ini bagaimana ketiganya itu dilakukan oleh pemain, itu yang bisa kita apresiasi. Misalnya olah tubuh. Nah, olah tubuh itu mempersiapkan tubuh pemain atau tubuh aktor agar mendapatkan fleksibilitas atau kelenturan. Jadi tubuh yang lentur, tubuh yang fleksibel, ini nanti dengan sendirinya akan terbentuk gestur. Gestur yang indah, gestur yang artistik, gestur yang menarik. Kan ada seorang yang duduk saja wagu. Itu karena tidak terlatih tubuhnya. Berjalan saja wagu, itu kan ada. Nah, seorang aktor harus belajar olah tubuh biar gesturnya, cara berjalan, cara berdiri, cara duduknya tidak wagu, biar kelihatan artistik. Nah, itu dengan latihan olah tubuh. Itu bisa dihasilkan dari tubuh yang fleksibel dan tubuh yang lentur. Kemudian olah suara. Nah, olah suara kita ini perlu kita olah. Jadi bagaimana kita memproduksi suara agar suara kita ini terdengar dengan baik oleh penonton. Makanya perlu penguasaan intonasi, diksi, artikulasi. Intonasi itu apa? Intonasi itu lagu kalimat. Kita ngomong itu menggunakan lagu. Dan ada orang yang ngomong monoton. Kalau artikulasi apa? Artikulasi itu kejelasan ucapan. Ngomongnya itu jelas. Vokal dan konsonannya jelas. Nah, seorang aktor itu perlu latihan olah suara biar hasil suaranya bagus. Karena olah suara itu bukan hanya agar suaranya terdengar, tidak, tapi harus jelas.
harus intonasi yang bagus, tidak membosankan. Nah, latihan suara itu bukan hanya sekedar persoalan pengucapan kata-kata saja, tapi juga termasuk latihan pernafasan, pemahaman kita terhadap alat-alat ucap, alat nafas, mulai dari paru-paru, kerongkongan, tenggorokan, lidah, gigi, dan lain sebagainya. Itu alat ucap. Itu harus kita latihkan. Selanjutnya adalah olah rasa. Teknik berakting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Nah, aktor itu harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Tentu hal tersebut bisa terjadi jika seorang aktor itu mampu berkonsentrasi, mengolah rasa dan emosi. Oleh karena itu, sebagai pemain teater perlu melatih konsentrasi, melatih perasaan, melatih emosi, yaitu dengan latihan olah rasa. Olah rasa adalah suatu proses latihan yang menempatkan perasaan sebagai objek utama dari pengolahan atau latihan. Nah, latihan ini untuk menggali potensi dalam agar dapat diatur dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan peran. Olah rasa itu nanti hasilnya adalah ekspresi. Itu bagaimana kita mengapresiasi seni teater. Tadi itu hanya contoh-contohnya saja. Kita bisa mengapresiasi yang lainnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita mengapresiasi seni rupa. Contohnya tadi Avandi. Kita bisa mengapresiasi seni musik. Contohnya alat-alat musiknya. Kita bisa mengapresiasi seni tari, contohnya gerakannya, musik pengiringnya. Kita bisa mengapresiasi seni teater, contohnya tadi naskahnya, lakonnya, atau pemerannya. Nah, itu hanya contoh. Tapi kalian bisa mengapresiasi hal-hal yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ya. Seperti yang sudah saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Indonesia itu memiliki budaya yang sangat beragam. Semua bentuk seni, mulai dari seni rupa, seni musik, seni tari, teater, itu dimiliki Indonesia. Kekayaan seni dan budaya Indonesia itu merupakan hal yang harus selalu dijaga dan dilestarikan. Ya kan? Untuk dapat menjaga dan melestarikan seni budaya Indonesia, seseorang itu harus terlebih dahulu apa? Mengenal. Ya kan? Mengenal dan mengapresiasi seni budaya tersebut. Tanpa mengapresiasi upaya pelestarian seni budaya Indonesia itu ya hanya sekedar wacana saja, hanya omong kosong. Ya kan? Apresiasi seni budaya Indonesia itu atau seni budaya Nusantara itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut bisa dengan mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang pertama misalnya mengenal bentuk-bentuk seni budaya Nusantara. Kita kenal dulu. Untuk mengenal bentuk-bentuk seni budaya Nusantara,
itu dapat kita lakukan dengan cara seperti mencari informasi melalui sumber-sumber tertulis, buku, jurnal, artikel, media massa, ada koran, majalah, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan media elektronik, ada televisi, ada radio, atau lewat internet, atau mungkin mengunjungi museum, sanggar, galeri, studio seni, atau bisa menonton pertunjukan seni, bahkan mengikuti kelas seni. Untuk mengenal bentuk-bentuk kekayaan seni budaya tradisional Nusantara, kita dapat mengunjungi misalnya Taman Mini Indonesia Indah, TMII di Jakarta. Di sana menyimpan koleksi kekayaan seni budaya dari setiap provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita ke Taman Mini Indonesia Indah, itu kita seperti sudah mengunjungi seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Karena di sana ada anjungan-anjungan sesuai dengan provinsi yang ada di Indonesia. Atau kalau kita longgar atau kita punya kesempatan, ya kita mengunjungi langsung setiap provinsi di Indonesia juga bisa. Ya, kita main ke Jawa Timur, kita ke Bali, kita wisata ke Lampung, atau ke Aceh, atau ke Papua, dan lain sebagainya. Jadi ini dalam rangka kita mengenal bentuk-bentuk seni budaya yang ada. Atau kita bisa mengikuti upacara-upacara adat yang ada. Misalnya upacara Serentahun yang ada di Jawa Barat, atau upacara Taubui yang ada di Sumatera Barat. Kita akan bisa melihat secara langsung bagaimana perkembangan seni budaya itu di masyarakat. Jadi mengenali bentuk-bentuk seni budaya itu merupakan langkah awal untuk mengapresiasi dan menjaga kekayaan seni budaya Nusantara. Itu yang pertama, mengenali bentuk-bentuk seni budaya Nusantara. Lalu yang kedua adalah setelah mengenali, ya kita mempelajari bentuk-bentuk seni budaya Nusantara. Kegiatan mengenali tadi itu tidak lengkap jika kita tidak mengikuti atau tidak kita ikuti dengan kegiatan mempelajari. Kita kenal, kemudian kita pelajari. Mempelajari bentuk-bentuk seni budaya itu bisa kita lakukan dengan cara mengamati langsung, dengan cara mencoba atau menciptakan bentuk-bentuk seni budaya yang baru. Artinya berpijak pada seni budaya yang ada. Mempelajari seni budaya Nusantara itu dapat dilakukan misalnya dengan kursus, atau mengenyam pendidikan di sekolah seni, atau bergabung ke sanggar-sanggar atau kelompok-kelompok seni budaya yang ada. Selain itu, kita juga bisa belajar secara otodidak atau terjun langsung ke masyarakat yang masih melestarikan seni budaya itu. Mempelajari seni budaya Nusantara itu juga bisa kita lakukan di sekolah melalui kurikulum pendidikan seni budaya atau juga kegiatan ekstrakurikuler. Pelajaran seni budaya itu salah satunya memang dalam rangka kita
mengenal dan mempelajari seni budaya Nusantara agar tetap lestari. Nah, contoh kegiatan mempelajari seni budaya itu, misalnya kalian yang suka seni tari dapat mempelajari beragam seni tari Nusantara, mulai dari tari saman, ya, tari jaipong, tari pakarena, ya, dengan bergabung di sanggar-sanggar yang ada di sekitar kalian. Bagi kalian yang suka seni peran, ya kamu bisa bergabung ke kelas-kelas acting, kelompok-kelompok teater yang ada untuk menambah wawasan yang terkait dengan seni peran. Sementara itu kalau kalian yang suka membatik misalnya, ia dapat mempelajari cara membatik dengan mengikuti kelas-kelas batik, bisa di museum, bisa di sanggar, atau di studio membatik. Nah, kalian yang jurusan tekstil, dalam hal ini batik, itu kan dalam rangka melestarikan seni budaya Nusantara. Atau kalian yang ada di jurusan lain, yang khususnya seni dan budaya, itu semua dalam rangka melestarikan dan nguri-nguri kebudayaan. Gitu. Nah, mempelajari itu bisa formal, bisa non formal. Kalau formal itu artinya kamu belajar ke sekolah seni. Contohnya kalau di Solo itu ada SMK 8, itu khusus tentang seni pertunjukan. Atau SMK 9, itu tentang seni-seni rupa. Atau kalau di Surabaya ada SMK 12 Surabaya, itu lengkap. Di sana ada seni rupa, ada kriya, ada seni pertunjukan. Atau kalau di Jogja itu satu kompleks, itu isinya ada seni musik, ada seni rupa, ada seni tari, ada satu kompleks sekolah di situ. Atau nanti kuliah juga bisa di perguruan tinggi seni, Institut Seni Indonesia, bisa di Jogja, bisa di Solo, bisa di Bandung, Bali, dan lain sebagainya. Tapi kamu juga bisa belajar non formal, artinya mengikuti kursus-kursus yang ada atau latihan-latihan yang ada dari sanggar-sanggar yang ada. Itu bisa kalian lakukan. Yang ketiga adalah menampilkan bentuk-bentuk seni budaya. Jadi dari mengenali, kemudian mempelajari, yang ketiga itu kita tampilkan. Apa yang sudah kita kenal, apa yang sudah kita pelajari, ya kita tampilkan. Contohnya, misalnya kita sudah mempelajari seni lukis. Kemudian dari hasil lukisan kita bisa kita tampilkan melalui pameran. Ya kan? Atau kita belajar seni musik, baik tradisional maupun modern. Kemudian kita bisa membuat konser seni musik. Atau setelah kita mempelajari seni peran, acting, kemudian kita akan menjadi pemain dan akan melakukan pertunjukan teater dan lain sebagainya. Demikian juga yang menekuni seni rupa. Kita mempelajari seni ukir dan pahat, ya kan? Dan kita bisa menjual karya-karya itu kepada masyarakat. Nah, selain menampilkan bentuk-bentuk seni budaya Nusantara sesuai pakem aslinya, kita juga bisa berkreasi
dan menampilkan modifikasi seni budaya Nusantara. Modifikasi itu merupakan bentuk kreativitas dengan cara menggabungkan elemen-elemen seni budaya tradisional dengan elemen-elemen seni budaya modern. Contohnya misalnya kita membuat kreasi tari jaipong. Tari jaipong bisa kita modifikasi dengan musik aransemen baru. Kemudian kita tampilkan dalam sebuah karnaval seni. Itu. Jelas? Baik. Kita akhiri pertemuan kali ini tentang bagaimana penerapan apresiasi seni budaya Nusantara pada diri kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam.